Ya. Aligato Sarimi, Indomie, Aligato Ajinomoto. Nah, di sini juga tempat asik buat duduk-duduk manis. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini adalah saksi bisu akan Perang Dunia Kedua ya, yaitu antara Jepang dan Sekutu, di mana dahulu kala Jepang ini pernah di Indonesia, datang ke sini laksana seorang pahlawan ya, yaitu pengen mengusir penjajah. Tapi pada akhirnya setelah penjajah ini terusir dari bumi pertiwi, justru Jepang ini malah berbalik arah ya, yaitu menjajah Indonesia malahan ya. Dan yang di depan saya ini adalah gua-gua peninggalan dari Jepang. Makanya di sini dinamakan Gua Jepang, teman-teman. Dan sebelum saya mengeksplor lebih lanjut ya tentang gua-gua Jepang yang ada di sini, saya akan menuju ke sebuah papan pengumuman ini. Di sini terdapat info tentang jumlah gua-gua Jepang yang ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini suasananya sepi sekali ya. Jadi cocok juga buat merenungi nasib ya. Tapi sayangnya itu kalau merenungi nasib di sini terus tiba-tiba ada sejoli yang sedang mau berpacaran, wah itu yang mengganggu dari merenungi nasib kita ya. Kita akan mencoba naik ya teman-teman ya, untuk melihat seberapa banyak atau mungkin kondisi terupdate terkini dari kondisi peninggalan ini Jepang di masa lalu ya, yaitu sebuah gua. Wah, dahulu kala tentu di sini yang saya tunjuk-tunjuk ini mungkin ada prajurit-prajurit Jepang yang sedang duduk-duduk manis ya, mungkin menunggu instruksi dari komandannya atau menunggu berbuka puasa. Ya enggak ya, karena kan prajurit Jepang ini ya tidak beragama Islam ya, mereka ya tidak berpuasa Ramadan ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, untuk melihat situasi terupdate dari lokasi ini ya. Dan lokasi ini tuh sebenarnya sangat dekat sekali dengan proses pembangunan dari jalur lintas selatan, tepatnya di bawahnya ini ya. Jadi di bawahnya ini adalah jalur lintas selatan yang sering kita kenal menjadi itu namanya menjadi nama Kelok 18 ya. Nah, ini suasananya seperti ini ya teman-teman, dan gua Jepangnya ini ada di berbagai titik ya. Jadi sangat komplit, kayaknya malah melingkar ya. Jadi Jepang itu memang juga ahli dalam taktik ya. Makanya ya Belanda itu juga sampai bertekuk lutut juga ya atau kalah ya dengan ini apa, datangnya Jepang di bumi pertiwi ya. Apa itu ya? Aligato Sarimi, Indomie, Aligato Ajinomoto. Nah, di sini juga tempat asik buat duduk-duduk manis, merenungi nasib, atau mungkin juga bertapa teman-teman. Wah, ada tokek teman-teman, banyak tokek di sini. Ini tokek, itu tokek, banyak tokek teman-teman ya. Tapi sumuknya itu yang tidak kuat ya teman-teman ya. Ini juga lokasi untuk ngintip ya, jadi para pasukan Jepang itu mengintip musuh dari sini ya. Jadi Jepang itu pinter dalam itu loh, apa namanya, membuat taktik itu loh, atau membuat itu namanya apa ya, ya persenjataan ya.
teknologi baru gitu ya. Kenapa? Ya justru Jepang itu kan aslinya adalah negara kecil ya, tapi dengan teknologi yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki, dia pede untuk menjajah negara-negara besar, termasuk ya Indonesia teman-teman ya. Dan berani melawan sekutu itu kan termasuk ya negara yang pemberani ya, padahal dia cuma negara kecil ya teman-teman. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai nih di puncak Merangi, Gua Jepang. Ini tulisannya ada di sini nih, Gua Jepang. Nah inilah teman-teman ya, lautan ya, lautannya ini teman-teman. Ini itu jembatan yang di atas Sungai Opak ya. Itu lautan teman-teman ya. Wah ya, inilah teman-teman ya kondisi dari pegunungan Karas, apa itu kalau bahasa Inggrisnya itu loh ya, pegunungan Karas, bahasa apa itu loh. Pokoknya yang menunjukkan kalau pegunungan ini dahulu kala ya terbuatnya dari hasil geologi alam ya, yaitu lava-lava pijar yang ada di perut bumi itu yang menyembul ya, karena itu adanya gunung-gunung api ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini itu adalah laut selatan ya. Dan kalau kita lihat ya, titik pusat gempa itu ada di sana. Kalau lautan dan ada di sana, berarti di sana ada sesar-sesar lautan yang begitu besar ya teman-teman ya, hingga menimbulkan ini apa, getaran-getaran ya, tumbukan-tumbukan tanah yang di perut bumi ini ya. Dan batuan-batuan ini adalah hasil dari tumbukan-tumbukan teman-teman, konon seperti itu ya. Pokoknya ya hasil dari geologi alam itu loh teman-teman ya. Gunung api purba. Ini ada Jaran Kepang ya. Dan ini ada apa teman-teman ini? Ini ada sejarah-sejarah juga ini. Pangeran Mangkubumi membangun Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat berdasar filosofi Hamemayu Hayuning Bawono dengan terjemahan pertama Rahayuning Bawono Kapurbo Waskitoning Manungso. Kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia. Oh ini pesan-pesan nih, pesan-pesan alam dari Pangeran Mangkubumi ya. Ini yang kedua kan ini apa ini, Rahayuning Manungso dumadi karena kamanungsane ya. Intinya memuliakan bumi ya, alam ya, makanya ya kita harus jaga alam ini ya. Jadi mungkin kita menganggap ya bahwa gunung-gunung ini akan seperti ini terus gitu loh. Tidak teman-teman, kalau menurut TV Lebaran ya gunung-gunung ini juga punya masa ya, punya usia ya. Jadi semakin lama juga semakin rapuh ya, kayak manusia juga. Manusia itu kan semakin lama usia juga semakin rapuh fisiknya. Begitu juga dengan gunung-gunung seperti ini ya teman-teman. Makanya sangat berbahaya sekali seandainya gunung-gunung ini tidak dipelihara gitu loh ya. Kalau nggak dipelihara ya apa ya, akan mudah rapuh ya. Kayak manusia juga kan, tulang-tulang manusia itu juga semakin tua semakin rapuh teman-teman ya. Makanya kita harus berikan asupan tambahan ya, kayak susu, mungkin juga vitamin-vitamin gitu ya, agar agar tulang-tulang ini bisa tetap kuat gitu ya, atau bertahan gitu. Saya pernah dengar itu loh, dari dokter siapa gitu ya. Jadi setiap manusia itu semakin lama akan mengalami pokoknya ya penurunan kekuatan lah secara fisik gitu ya. Jadi harus perlu asupan tambahan agar fisik kita itu tetap kuat ya, tetap bisa bertahan, yaitu dengan buah-buahan dan lain-lain. Begitu juga dengan alam teman-teman. Alam ini semakin lama ya semakin rapuh. Kalau sudah rapuh tapi dirusak ya pada akhirnya akan berakibat fatal bagi penghuninya, yaitu manusia ya. Wah ini di sini teman-teman, ini lokasi paling syahdu ini untuk merenungi nasib ya. Ini kita dapat melihat hamparan luas nih lautan nih,
Nih teman-teman ya, saya akan mencoba duduk manis dulu di sini ya teman-teman ya, sambil ya merenungi nasib lah. Siapa tahu nanti ada bidadari anjlok dari pohon ini ya. Kalau kita menanti bidadari turun dari swalayan, nggak ada teman-teman. Swalayan jauh dari sini ya. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di atas batuan-batuan, apa ini, batuan-batuan khas atau apa ini teman-teman, di atas dari gua Jepangnya. Kita mau turun teman-teman, tapi kita mencoba nyasak-nyasak aja biar dapat pengalaman baru ya, tapi harus hati-hati. Siapa tahu di sini masih ada ranjau-ranjau dari pasukan Jepang ya. Iya teman-teman, kita harus hati-hati, siapa tahu ada. Karena kan bagaimanapun juga lokasi ini dahulu kala menjadi tempat pertahanan dari pasukan Jepang. Kita menemukan kayu ini sebagai alat detektor ya. Ada suara dentuman di sana teman-teman. Itu kayaknya dentuman dari ini apa, mercon ya. Ya ternyata apa namanya, sampainya di sini. Motor saya masih di sana, aman ya, terlihat dari sini. Dan saya akan ke sana dulu teman-teman, melihat lautan dari atas bukit yang ada di sana ya teman-teman ya. Suasananya sepi sekali ya teman-teman ya. Wah ini ini teman-teman ya, ini itu di sini dahulu ada kepalanya pejuang Jepang ini teman-teman ya. Halo arigato sarimi indomie ya. Halo arigato ajinomoto suramina ya. Arigato sutiem ponijem ya. Sini ya, kita turun dari sini ya teman-teman, ke sana, kita lewat sana aja. Kayaknya jalannya lewat sini lebih enak ya. Dan ini teman-teman, kita lihat ya batuan-batuannya ini teman-teman, sangat-sangat bikin merinding ya. Ini menandakan dahulu kala bagaimana proses dari pembentukan bukit ini ya. Kita akan mencoba ke sana sebentar ya teman-teman ya, biar melihat Parangtritis ya. Kalau dari sana kita nanti akan melihat pantai Parangtritis dan pantai Parangkusumo. Ini juga ada merah-merah, ini apa teman-teman ya? Oh ini kayak sandi-sandi teman-teman. Jadi mungkin ada apa namanya itu, para pramuka itu loh. Jadi mencari jejak gitu ya. Kita lempar di sini aja, siapa tahu nanti ada bidadari yang menemukan ya. Ini parkir motor. Wah ini kawasan anti galuh ya, benar teman-teman ya. Jadi lokasi ini cocok untuk merenungi nasib. Ditandai dengan ini ada tulisan kawasan anti galuh Puncak Kayangan. Ini juga ada kamar mandi. Wah takutnya di sana nanti ada orang berduaan teman-teman ya. Kita bisa gigit jari ya kalau ada orang berduaan ya. Kita hanya sendirian ini, nggak ada teman tuh ya. Nah, ini kalau di sana ada orang yang berduaan, kita bisa gigit jari teman-teman, apalagi di bulan puasa ini ya. Ini loh teman-teman, batuan-batuannya ini loh. Itu ada motor, ada orang berarti sana teman. Ada orang. Berarti ada orang. Gak apa-apa teman-teman, ada orang, gak apa-apa ya. Sebenarnya motornya juga bisa naik sampai sini ya sebenarnya, tapi kita kasihkan di sana saja. Nah ini kita sampai di puncaknya teman-teman ya. Ini puncaknya seperti ini. Ini gua Jepang. Itu lautannya terlihat ya dari sini ya teman-teman ya. Terus itu jembatan yang di atas Sungai Opa itu ya. Dan ini yang di bawah saya ini adalah proses pembuatan lintas selatan kelok 18. Saya akan dekatkan ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Kita
mengeksplor, mendatangi sebuah gua yang berada di sisi atas dari pantai Parangtritis ya. Di sini lokasinya sangat asik buat merenungi nasib ya. Tapi ya sayangnya nih kadang terganggu oleh dua sejoli yang mungkin pada datang ke sini ya. Ini juga saya bertemu dengan dua sejoli teman-teman ya. Jadi justru yang grogi bukan mereka tapi saya ini karena ya mungkin gigit jari ya. Di bulan suci Ramadan kok di sini juga ada orang yang sedang berduaan ya, asik menikmati sahdunya cinta terlarang. Dan di sini juga ada ayunan-ayunan ya, ayunan-ayunan yang asik buat bergoyang berirama ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, bisa silaturahmi bersama, bisa mencari hiburan bersama, ya pokoknya bisa huri-huri bersama lah. Dan ini saya juga tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Tentu kita juga diterpa banyak godaan ya kalau di puasa itu ya macam-macam godaan setiap insan ya. Bener enggak ya? Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik ya teman-teman ya, dengan hasil yang agak bikin greger ini. Kenapa? Karena di sana ternyata ada dua sejoli teman-teman ya. Aduh, sebenarnya lokasi ini harusnya ada pengamanan khusus ya, biar tidak dipakai hal-hal yang mungkin tidak baik gitulah. Meskipun kita itu juga bukan orang baik ya, tapi minimal kan kita juga menyerukan kebaikan itu loh, apalagi di bulan suci. Oh ternyata ini ada jalan teman-teman, nih kayak ada suara motor. Oh itu ya, coba kita ke sana teman-teman ya. Kita ke sana. Ya itu aja ya teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Kayaknya kita sudah cukup ya, kesana kemari menelusuri, mengeksplor dari lokasi ini ya, dalam rangka kita melihat bagaimana kondisi terupdate terkini dari pegunungan ini pasca kita itu ya bermimpi gempa besar ya. Ya inilah teman-teman ya, kondisinya seperti ini, sangat luas ranum hijau. Motor kita masih di sana ya, kepanasan ya. Kita duduk dulu aja di sini teman-teman ya. Ternyata di sana ada dua sejoli teman-teman tadi. Itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.